Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, meskipun masih dalam kondisi pandemi saat ini, semoga kalian semua masih dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan presensi terlebih dahulu anak-anak, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir di sini. Mbak Rahima? Hadir Bu. Mas Hidayat? Hadir Bu. Mas Hasbi? Hadir Bu. Mbak Era? Era sakit Bu. Oh, ya tidak apa-apa, nanti bisa dikirimkan ulang rekamannya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa? Ada tidak? Kalau tidak ada, nanti Ibu tunjuk. Jika tidak ada, silahkan Mas Hasbi, biar tidak ngantuk ya. Mari teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih Mas Hasbi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang subtema baru, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada hafalkan ya. Setelah hitungan ketiga nanti kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, baiklah anak-anak. Terima kasih ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah membaca teks yang akan Ibu sampaikan, nanti anak-anak dapat menemukan dan mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan-tumbuhan. Yang kedua, nanti anak-anak dapat menuliskan dan menjelaskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya dengan tepat. Yang ketiga, nanti anak-anak dapat menunjukkan jenis-jenis tumbuhannya sesuai cara berkembang biaknya. Yang keempat, nanti anak-anak dapat menunjukkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada kesempatan pada hari ini, Ibu akan menampilkan slide PowerPoint sebentar. Ibu akan share screen. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2. Nah, agar tidak ngantuk, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakan teks bacaan berikut. Ibu minta Mbak Rahima untuk membacakan sebentar ya. Silahkan Mbak Rahima. Baik Bu. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan juga buatan. Dah Bu. Baik, terima kasih Mbak Rahima. Nah, bacaan tadi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama ada apa anak-anak? Umbi.
Ya, ada umbi batang. Yang kedua, ada umbi lapis. Yang ketiga, umbi. batang, Yang akar, keempat, tunas, dan yang kelima, geragi. Benar. Lanjut, kita akan masuk pada perkembangan secara vegetatif buatan. Ada apa aja, anak-anak? Dari bacaan tadi, cangkok, benar. Terus yang kedua ada, stek, yang ketiga ada sabun, ya, itu adalah perkembangan pada tumbuhan yang dibantu dengan buatan atau manusia. Yang alami tadi prosesnya juga secara alami. Lanjut, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, tadi kan udah pada nyebutin ada umbi lapis, umbi batang, umbi dan umbi-umbian yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, kenapa disebut dengan umbi? Ada yang tahu tidak? Kenapa disebut dengan umbi? Belum pada tahu ya? Oke, kita akan bahas lagi. Nah, kenapa disebut dengan umbi? Karena tumbuhan yang tadi disebutkan ada bawang merah, bawang putih. Nah, itu tadi menyimpan cadangan di bawah tanah atau di akar. Cadangan makanan yang disimpan pada batang disebut dengan apa, anak-anak? umbi batang, Benar, Mbak Rahima. Nah, modifikasi umbi ini dapat memunculkan akar maupun tunas. Nah, umbi sendiri itu dibedakan jadi 3, yaitu apa saja? Ada umbi. batang, Siapa yang tadi akan menjawab? Silahkan jawab, tidak apa-apa anak-anak. Ya, silahkan. Apa aja umbi dibedakan jadi 3, yaitu? umbi batang, umbi Benar. lapis, sama umbi akar, Bu. Ya, tepat sekali ya, benar. Kita akan lanjut contoh dari umbi batang. Itu ada umbi jalar, ada kentang, dan untuk contoh umbi lapis ada bawang. Contoh umbi akar ada apa aja, anak-anak? Ini gambar apa? Ada yang tahu tidak? singkong, Ya, singkong. Ini bagian akarnya ya, dan ini kenapa disebut dengan umbi akar? Karena dia menyimpan cadangannya di dalam akar makanan. Yang ini apa? Ini yang disukai sama kelinci ya, anak-anak, apa? Wortel. Betul. Nah, tadi umbi, bicara tentang umbi. Sekarang tunas. Apa itu tunas? Boleh menjawab anak-anak, siapa yang tahu tunas? Mungkin nanti temannya bisa tahu ya apa itu tunas. bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup dan letaknya ada di atas permukaan tanah atau media tanam. Benar, Mbak Rahima. Nah, contoh dari tunas ini terdiri dari apa aja? Ada batang, calon daun, calon bunga, maupun calon buah. Tadi udah dijelaskan tentang pengertian tunas. Nah, sekarang ada contoh perkembangbiakan dengan tunas. Ini anak-anak, ada pohon apa ini? Pisang, Ya, benar. Ini pohon apa nih yang disukai panda? bambu, Betul. Yang ini terakhir gambar pohon. pinang, Nah, benar. Ini semua perkembangbiakan melalui tunas. Yang ketiga adalah geragi.
Kenapa disebut dengan geragih? Karena banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan dengan geragih. Ini ada pegagan dan buah stroberi. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan secara alami, vegetatif alami, kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Buatan ini sendiri nanti ada beberapa macamnya. Nah, kita akan mencocokkan gambar. Gambar yang atas sendiri ini gambar apa, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Pohon apa ini? Singkong. Ini cara perkembangbiakannya dengan yang mana nih? Ada cangkok, ada stek, ada sambung. Menurut kalian? Ya, kita lihat ya jawabannya benar apa enggak ya. Ya, benar. Kemudian gambar yang kedua. Ada sambung ya, sudah terlewat ya, tidak apa-apa. Yang terakhir adalah ini dengan Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang beberapa perkembangbiakan secara vegetatif maupun buatan. Nah, dalam bacaan pertumbuhan tanaman ini nanti silahkan anak-anak cari ide pokok. Ada yang tahu tidak ide pokok itu apa? Belum tahu? Ini guru ada suatu video, nanti anak-anak bisa melihat cara bagaimana sih menentukan ide pokok ataupun kalimat utama atau kalimat penjelas dan kalimat-kalimat lain. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ide atau kalimat penjelas yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Sekarang, coba kalian perhatikan paragraf berikut ini ya. Nah, tadi itu adalah cara menentukan ide pokok ya dalam sebuah bacaan. Silahkan nanti anak-anak menuliskannya pada LKPD yang sudah Ibu bagikan seperti yang ada ini ya, yang kemarin sudah dibagikan. Silahkan nanti anak-anak menuliskan ide pokok pada bacaan yang ini tadi anak-anak, pertumbuhan tanaman. Silahkan dicari. Kemudian anak-anak silahkan mencari contoh lain dari jenis-jenis tumbuhan dan tuliskan cara berkembangbiakannya melalui apa, apakah melalui vegetatif alami atau vegetatif buatan. Silahkan ya nanti dikerjakan di sini. Bu Guru kasih waktu sekitar berapa ya? 10 menit. Nanti kalau sudah silahkan share kepada teman-teman yang lain supaya pada tahu ya. Silahkan nanti dikerjakan di sini. Oke, Bu. Semangat ya anak-anak, boleh bekerja sama dengan teman-temannya melalui grup yang sudah dibentuk kemarin. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan jenis-jenis tumbuhan di sekitar kalian, baik secara berkembangbiakannya secara alami atau buatan ya. Nah, Bu Guru minta nih salah satu dari kalian atau salah dua juga nggak apa-apa, silahkan menyampaikan hasil kerja kalian yang sudah dikerjakan pada hari ini. Silahkan.
Mungkin dari Mbak Rahima ingin menjawab. Tanaman apa yang ada di sekitarmu? Dan bagaimana cara perkembangbiakannya? Ada pohon pisang, Bu. Perkembangbiakannya secara vegetatif alami. Ya, benar Mbak Rahima. Ada lagi mungkin dari teman-teman lain? Ada apa aja di sekitar rumah kalian, ada pohon apa aja? Bagaimana ini cara perkembangbiakannya? Mas Hidayat atau Mas Hasbi sudah selesai belum ya? Ya, Bu. Coba Mas Hidayat sebutkan apa saja tumbuhan yang ada di sekitarmu. Ada pohon jambu, Bu, yang dicangkok. Ya, betul, dengan vegetatif botak. Baiklah, terima kasih ya anak-anak yang sudah mengerjakan, dan yang belum nanti bisa dilanjutkan di rumah. Dan jangan lupa dikirimkan melalui ini ya, Google Form yang sudah diberikan. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Perkembangbiakan tumbuhan. Ya, baik, secara apa aja? Ada 2 tadi. Vegetatif alami dan buatan. Benar. Sudah paham semua ya anak-anak? Atau ada yang mungkin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jangan lupa nanti anak-anak bisa mengirimkan tugas yang sudah Ibu bagikan di LKPD dan kirimkan hasilnya ke guru ya. Nah, nanti pada akhir di LKPD ini tuliskan catatan hari ini, catatan tambahan belajar apa aja sih yang anak-anak terima hari ini, bagaimana sih pelajaran pada hari ini, gitu ya anak-anak. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti ada soal evaluasi lagi dari guru. Nanti akan Ibu Guru bagikan di grup WhatsApp kalian. Untuk materi pada pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan atau manusia. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup paham kalian juga, silahkan kita berdoa terlebih dahulu sebelum penutupan. Salah satu dari kalian akan memimpin berdoa, silahkan. Silakan Mas Hidayat bisa memimpin berdoa. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dijelaskan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan yang diutarakan ya. Nanti kalian bisa mencari informasi-informasi baru lagi di Google atau di buku tema kalian. Sekian dari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.